Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sejahtera, penuh sukacita, dan penuh kelimpahan dari Allah. Renungan harian Rabu 26 Juli 2025 saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dalam keadaan baik dan saat ini kami penuh sukacita. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 8 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Mari kita pergi ke seberang danau." Mereka pun bertolak. Ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Lalu turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Murid-muridnya datang membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka pun menjadi takut dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Pada renungan harian saat ini diberi tema, "Di manakah kepercayaanmu?" Dikisahkan pada hari itu Yesus bersama murid-muridnya hendak bertolak ke seberang danau Galilea. Yesus berkata, "Let us cross over to the other side of the lake." Mari kita pergi ke seberang danau. Lalu mereka menyeberang. Yesus tertidur selama dalam perjalanan. Lalu datanglah topan dan ke danau itu sehingga perahu mereka kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Ada hal penting yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Bapak, Ibu, Saudara. Kalimat "mari kita pergi ke seberang danau" mengandung janji Yesus kepada murid-muridnya. Dia tidak mengatakan, "Mari kita ke tengah danau Galilea." Di tengah danau mereka bisa menikmati keheningan, ketenangan, jauh dari keramaian, dan bisa tidur. Tetapi Yesus berkata, "Mari kita menyeberang." Cross over. Yesus hendak menekankan, menyampaikan pesan di sini kepada murid-muridnya bahwa ia berjanji akan menemani para murid sampai ke seberang. Tidak di tengah-tengah atau setengah-setengah, melainkan sampai ke seberang. Dan ketika sampai di tengah, badai topan melanda dan perahu itu penuh dengan air, Yesus bisa tetap tidur. Sebagai manusia, Yesus juga merasa lelah. Dan tidur merupakan tanda bagi tubuh dan pikiran di saat mereka lelah. Dan ketika Yesus bisa tertidur, sekalipun di tengah badai dan topan, itu menunjukkan bahwa pikiran dan hati Yesus dipenuhi kedamaian,
percaya pada kasih dan pemeliharaan Bapa di surga. Itu sebabnya ia bisa tidur di tengah badai. Yesus terbangun hanya karena mendengar cerita penuh ketakutan dari murid-muridnya bahwa perahu mereka hampir tenggelam. Lalu Yesus meredakan badai dan air danau itu menjadi tenang. "Di manakah kepercayaanmu?" tanya Yesus kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, letak ketidakpercayaan para murid bukanlah karena mereka takut berada di tengah lingkaran ketidakpastian, lingkaran badai. Ketakutan dan ketidakpercayaan mereka justru karena Yesus berkata, "Let us go over to the other side of the lake." Perkataan itu membuat mereka merasakan ada sesuatu yang harus mereka seberangi. Karena mereka tahu bahwa angin di Danau Galilea itu sewaktu-waktu bisa sangat ganas datangnya. Dan ketika Yesus berkata, "Mari kita menyeberang," disitulah letak kekhawatiran para murid. Jadi bukan terletak pada ketika badai itu datang menerpa mereka. Yesus berkata, Yesus tidak berkata, "Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa atau kita akan tenggelam." Dia berkata, "Mari kita ke seberang." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan kita ketika kita menjalani proses kehidupan atau melewati perjalanan di dalam kehidupan kita itu akan menghambat perjalanan kita sampai ke tujuan. Ketika kita menghadapi badai, ketika kita menghadapi rintangan, kita merasa khawatir dan kita bisa tenggelam kapanpun. Tapi juga kekhawatiran itu muncul ketika kita tahu bahwa perjalanan kita sangat beresiko. Ketika kita sadar bahwa perjalanan yang kita lewati ini akan sewaktu-waktu membuat kita tenggelam, tapi kita harus tetap menyeberang. Dan kekhawatiran seperti inilah yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Melihat ke depan dalam kehidupan ini, dan kita merasa takut sebab di depan jalan kita, di depan hidup kita, mungkin ada badai yang akan menerpa, ada angin kencang, ada air yang akan menenggelamkan kita sewaktu-waktu. Tetapi janganlah kita berhenti di tengah jalan hanya karena kita khawatir dan takut. Percayalah Tuhan ada di dalam perahu yang sama dengan kita. Dia berada di dalam perjalanan yang sama dan Dia berjanji akan menemani kita sampai ke seberang. Maka pesan dari kisah ini, Bapak Ibu, janganlah kita kehilangan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti Yesus yang bisa tidur di tengah badai karena Dia memiliki ketenangan di dalam batin dan pikirannya. Mari kita juga belajar melakukan hal yang sama. Perjalanan ini masih harus terus dilaksanakan. Perjalanan masih jauh. Kita harus tetap melanjutkan perjalanan sampai kita tiba di seberang, dan di sanalah Tuhan memenuhi janji yang Dia
berikan kepada kita kehidupan yang jauh lebih baik. Mari kita nikmati perjalanan hidup kita dengan tenang, dengan hati dan pikiran yang damai, seperti Tuhan Yesus yang tetap bisa tidur pulas di tengah situasi apapun. Dan percayalah, Dia akan selalu bersama-sama dengan kita, menemani perjalanan kita menuju seberang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menguatkan kami pada saat ini. Sertailah perjalanan hidup kami. Kami percaya seberat apapun dan sebesar apapun badai yang menerpa hidup kami tidak akan membuat kami takut, karena kami tidak akan tenggelam. Sebab Tuhan ada di perahu yang sama dengan kami, dan Tuhan menyertai perjalanan kami sampai kami tiba di tanah seberang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.